PMI Kabupaten Banyumas berbakti, berkreasi di masa pandemi. Ya, teman-teman, diulangi satu kali lagi ya. Lihat Kak Mas Lia untuk memperagakan jargon Jumbara PMR yang ke-27. Teman-teman melihat Kak Mas Lia. Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas berbakti, berkreasi di masa pandemi. Ya, langsung saja tanpa basa-basi kita akan memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Nah, materi yang akan disampaikan workshop kali ini yaitu peningkatan pemahaman PMR terhadap kewirausahaan sosial yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Wiono. Ya, teman-teman diharapkan untuk menyimak ya terkait materi tentang pemahaman kewirausahaan sosial oleh Bapak Joko Wiono. Kepada Bapak Joko Wiono, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, Pak, suaranya belum masuk, mic-nya dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Sudah masuk? Iya, Pak, sudah masuk. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati anak-anakku, adik-adikku peserta workshop Jumbara yang ke-22 tahun 2001 tingkat Kabupaten Banyumas. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah nikmatnya sehingga siang ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat mulia dan berbahagia. Mengapa mulia? Karena forum ini adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah kewajiban kita dari sejak kandungan sampai nanti di liang lahat. Mengapa berbahagia? Karena kita semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat, karena saat ini kesehatan adalah segalanya. Saya selalu menyampaikan bahwa pesan Pak Bupati, kita harus selalu bisa menjaga prokes kita agar corona segera sirna. Tagline kita adalah jaga prokesnya, corona sirna, ekonomi berjaya, masyarakat sejahtera, Banyumas bisa, Indonesia luar biasa, Allah Ta'ala meridhoinya. Saya akan menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan apa itu entrepreneur, berkait yang dihubungkan dengan masalah treatment terhadap saat ini, terutama kepada anak-anakku, adik-adikku, jiwa berwirausaha ini perlu kita tumbuh kembangkan. Karena selama ini kita mungkin di dalam pendidikan keluarga kita, di dalam lingkungan kita, berwirausaha ini masih sesuatu yang perlu kita kuatkan dan kita maksimalkan. Mengapa? Karena kita bayangannya itu bekerja jadi pegawai, jadi karyawan, jadi ini komputernya mati ya? Yang kira-kira itu kita tidak perlu bercapek-capek riak. Oleh karenanya, saya menyambut dengan baik kegiatan ini dan tema ini. Karena tema yang diangkat adalah tema sebuah ikhtiar kita agar kita ke depannya punya banyak wirausaha muda yang luar biasa. Kalau bagi mereka yang beragama Islam, nabinya itu seorang saudagar, seorang usahawan, seorang wiraswasta, seorang wirausaha yang berdagang sambil berdakwah. Oleh karenanya, tentu tema ini adalah
tema yang perlu kita dorong kepada anak-anak kita, terutama kepada anak-anakku yang aktif di Jumbara. Karena apa? Tema ini berkaitan juga dengan masalah sosial. Saya sampaikan sekarang ini adalah apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menciptakan sesuatu yang baru. Dan proses di dalam pekerjaannya dilakukan secara kreatif dan penuh dengan inovasi. Artinya wirausaha itu adalah salah satu langkah baru. Apa yang kita lakukan bisa berwujud usaha, bisa berwujud karya, yang di dalamnya ada bentuk kreasi dan inovasi yang berbeda daripada yang lain. Sehingga ini satu bentuk pengertian daripada wirausaha itu. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan itu apa? Sebelum saya bicara kepada materi pokoknya. Yang pertama adalah memiliki sifat kreatif dan berani. Ini adik, saya pikir adik-adik saya yang aktif di Jumbara, anak-anakku ini pasti punya jiwa ataupun sifat kreatif dan berani. Karena menolong orang itu kalau nggak punya nyali, dia akan takut. Kalau kita lihat orang kecelakaan, darahnya banyak, kalau dia tidak punya nyali, dia pasti takut. Oleh karena itu yang aktif di Jumbara pasti punya jiwa, punya sifat kreatif dan berani. Yang kedua, berkemauan keras dan memiliki semangat yang tinggi. Kalau yang aktif di Jumbara pasti punya ini, semangat yang tinggi. Karena PMR yang ada di sekolah itu hujan, gerimis, kalau ada kegiatan pasti dia akan datang dan pasti dia akan standby, hadir pada kegiatan dimaksud. Yang ketiga, mampu menganalisis dengan baik. Artinya orang yang punya jiwa kewirausahaan itu pasti dia punya analisa, punya kemampuan untuk memepengkan terhadap apa yang hendak dia lakukan. Yang berikutnya adalah memiliki jiwa leadership, kepemimpinan. Dia bisa mengatur, dia bisa menjadi center terhadap apa yang ada dalam satu lingkungan itu. Dan dia tidak boros. Tidak boros ini bukan berarti pelit, tetapi proporsional di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Baik menyangkut keuangannya maupun logistik yang ada, yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah mampu mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Tentu anak-anakku yang ada di Jumbara, adik-adikku yang ada di Jumbara, sudah diajari tentang teori seperti ini. Dan itu akan diterapkan dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, mengabdi pada bisnis yang dijalankannya. Artinya nanti usaha, kalau usahanya yang baru, maka dia akan bisa akan menekuni, akan meyakini, dan akan menjaga, mengoptimalkan bisnis yang dia jalankan. Lalu bagaimana kaitannya dengan kewirausahaan sosial? Yang nanti kita sudah mulai masuk pada tahapan ini. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneur adalah satu cara atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui strategi bisnis. Artinya apa? Pada peserta workshop, bahwa kewirausahaan sosial ini adalah cara atau pendekatan kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan strategi bisnis. Artinya kalau selama ini orang menyelesaikan persoalan sosial itu menggunakan teori sosial, maka dalam entrepreneur sosial ini kita menggunakan Suaranya nggak ada, Pak. Sudah? Terdengar? Terdengar. Nah, berarti anunya dari sananya ini. Di kami selalu on terus ya. Tadi di itu sih dimati dari sana semua.
Matinya itu dari host kayaknya itu, terpencet mungkin itu. Ya. Terdengar? Bisa dilanjutkan? Udah. Oke. Jadi orang yang menjalankan kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship itu adalah disebut dengan wirausaha sosial atau social entrepreneur atau sociopreneur. Jadi orang yang berusaha, dia tidak sekedar mencari keuntungan ansih, tetapi ada unsur-unsur sosial yang dijalankannya. Dia menjual sesuatu, misalnya menjual usaha kelontong, maka ada sekian persen, 2,5%-nya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Itulah yang disebut dengan social entrepreneur. Yang ini sedang kita gerakkan terutama di era pandemi ini. Mungkin anak-anakku yang aktif di Jumbara bisa mengambil langkah peran kecil, dimulai dari dirinya sendiri, di lingkup sekolahnya masing-masing, dengan cara apa? Mungkin kantin yang ada di sekolah yang ditangani OSIS atau Jumbara bisa dijadikan bagian dari ini untuk menguatkan, menumbuh kembangkan social entrepreneur. Jadi kewirausahaan sosial itu adalah menggabungkan penerapan bisnis konvensional dan lembaga sosial. Jadi orang yang bisa menggabungkan jadi antara usaha-usaha yang konvensional yang biasa dilakukan, ada namanya untung rugi, tetapi ada hal yang bisa diberikan untuk lembaga-lembaga sosial. Mengapa sekarang ini ke orang muncul adanya social entrepreneur itu? Karena yang pertama adanya keresahan atas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Ini pada saat awal-awal pandemi banyak sekali orang resah. Orang tidak bisa belanja karena takut dengan COVID. Orang tidak bisa keluar rumah takut karena COVID. Maka ini yang menjadi pemicu mengapa muncul kewirausahaan sosial itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya potensi dan peluang usaha yang bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, kewirausahaan sosial hadir dan menjadi kanal dalam pemanfaatan potensi dan peluang yang ada, serta menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Tantangannya apa? Adanya aktivitas pemberdayaan kepada penerima manfaat. Ini. Jadi kalau nanti anak-anakku punya berlatih, misalnya mengumpulkan dengan teman-temannya berpatungan, modalnya membelikan makanan kecil, kemudian ada untungnya, maka di sana ada satu bentuk hasilnya diberikan kepada masyarakat sekitar di mana PMR itu berada, yang tidak mampu, janda-janda tua, janda-janda miskin misalnya gitu, maka ini akan memberikan bentuk ada aktivitas empowering kepada masyarakat yang menerimanya. Yang berikutnya adalah beroperasi sesuai dengan prinsip dan etika bisnis. Kemudian yang berikutnya memiliki orientasi yang berkelanjutan. Ini yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dalam workshop ini atau bisa dijadikan sebagai bahan untuk kertas kerja bagaimana menumbuh kembangkan jiwa-jiwa social entrepreneur di kalangan aktivis PMR yang tergabung di dalam PMR di Banyumas ini.
Bagaimana kita proses yang kita lakukan untuk menjadi seorang social entrepreneur itu? Yang pertama adalah identifikasi masalah sosial atau social problem identification, potensi dan peluang serta usaha yang bisa dilakukan. Dengan problem sosial yang ada di masyarakat kita, sebetulnya apa sih peluang yang bisa kita lakukan? Kemudian dari itu maka akan muncul ide, produk atau inovasi atau model usaha apa yang bisa dilakukan. Kemudian setelah itu bagaimana applied-nya, aplikasinya? Apakah modelnya itu dengan join? Apakah modelnya dengan manual polanya atau dengan digital? Tinggal nanti bagaimana hasil diskusi dan dari ide itu teknis aplikasinya atau implementasinya. Kemudian dari itu akan muncul apakah ini semua sudah menjawab dinamika sosial yang dihadapi masyarakat di mana kita berada saat itu. Kalau sudah, maka kita tinggal memunculkan, kita memilih, kita nanti akan menjadi social entrepreneur. Setelah itu, maka kita berpikir tentang strateginya. Bagaimana strategi mengembangkan kewirausahaan sosial itu? Tentu yang pertama mempunyai visi yang baik, mempunyai satu bentuk obsesi yang baik, mempunyai goal setting yang baik. Karena kalau orang tidak punya visi, tidak jelas nanti. Hanya sekedar tren, sekedar ikut-ikut, maka yang paling pokok adalah visi kita harus jelas. Yang kedua, membuat inovasi baru yang solutif. Maka sekarang ini kalau kita mau membuat pengembangannya digital, sekarang ini masyarakat kita ini masih ada semacam ketakutan untuk keluar. Maka dengan digital ini salah satu jawaban yang bisa diberikan. Yang berikutnya, tentu kita juga harus punya jiwa leadership. Jiwa leadership itu memimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia disiplin, bagaimana dia berkomitmen, dan bagaimana dia mau melonggarkan dan mau bekerja keras untuk itu. Untuk apa? Untuk mengembangkan social entrepreneur tadi itu. Kemudian kalau kelompok tentu dia bisa bangun tim yang solid. Teamwork yang kuat. Super tim yang hebat. Karena kita sudah tidak ada one man show, sudah tidak ada Wonder Woman, sudah tidak ada Superman, yang ada adalah super tim. Yang berikutnya adalah menjadi pendamping untuk masyarakat. Jiwa ini tentu penting bagi anak-anakku yang aktif di PMR. Karena menjadi pendamping bagi masyarakat ini adalah tugas yang mulia. Di samping kita mengembangkan usaha kita, tugas pendampingan ini menjadi sesuatu yang sekarang ini menjadi hal yang diperlukan untuk masyarakat kita dalam rangka menguatkan dan menumbuh kembangkan social entrepreneur ini. Karena social entrepreneur ini adalah muncul pada saat dinamika sosial masyarakat kita yang saat ini luar biasa dan datangnya tiba-tiba, yaitu corona. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan. Saya juga bisa ambilkan contoh kewirausahaan sosial di Indonesia itu apa? Misalnya, yaitu adalah W4C, Waste 4 Change, yaitu bisnis sosial yang fokus pada pengelolaan limbah sampah dan ramah lingkungan. Ini tren di Indonesia. Ini contoh kewirausahaan sosial. Sampah ini apa? Sampah ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Tetapi ada salah satu bentuk kewirausahaan sosial yang mengembangkan sampah, kemudian diberdayakan. Kalau mungkin sekarang Pak Bupati mengembangkan Magot, bisa saja sampah-sampah yang ada di sekolah adik-adik, sekolah itu dikembangkan dengan Magot. Magot bisa digunakan sebagai sumber untuk makan ikan di kolam-kolam kita. Tujuannya itu apa? W4C ini, kalau orang bacakan WC gitu ya. Tujuannya untuk menjadikan Indonesia terbebas dari limbah sampah dengan cara melakukan berbagai bentuk kolaborasi
dan juga pemanfaatan teknologi dalam mengelola limbah sampah. Sampah ini sekarang ini menjadi sesuatu PR bagi kita semua. Sampah ini bukan tanggung jawab DLH saja, bukan tanggung jawab petugas dan pemungut sampah, tapi tanggung jawab kita juga, termasuk anak-anakku yang aktif di PMR, yang saat ini tergabung dalam workshop Jumbara ini. Tentu nanti bisa berdiskusi bagaimana kita bisa mengoptimalkan saja, contohnya gini, bagaimana kita bisa memilah sampah organik dan non-organik. Mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Kalau yang bisa didaur ulang tentu bisa menjadi rezeki bagi orang yang berkreasi. Maka itu keuntungannya bisa dijadikan sebagai social treatment terhadap masyarakat yang berkebutuhan di sekitar kelompok-kelompok PMR itu berada. Ini termasuk masukan dari saya kepada anak-anakku yang tidak hanya sekedar berkumpul, bagaimana menolong orang sakit, tetapi sekarang ini bagaimana kita menguatkan masyarakat agar tidak sakit dan menolong dirinya dengan cara apa? Social entrepreneur. Dimulai dari mana? Dari diri kita masing-masing. Dari anak-anakku yang aktif di Jumbara ini. Misalnya sampah yang tadi saya sampaikan, berapa botol aqua bekas yang ada di sekolah itu. Kalau seandainya bisa dikumpulkan menjadi satu, setiap 3 hari sekali, 1 minggu sekali dikumpulkan dengan pengepulnya, uangnya bisa digunakan untuk melatih kepada masyarakat sekitar sekolah yang memang dia memerlukan untuk treatment sosial, dilatih dengan bagaimana cara mengolah makanan ataupun kegiatan lain yang bisa bermanfaat bagi mereka. Kita berikan dia kail agar mereka bisa memancing, bukan ikan. Karena kalau ikan sekali makan sudah habis. Ini perlu juga menjadi renungan bagi kita. Yang berikutnya adalah ada contoh kewirausahaan sosial itu namanya mendekor. Mendekor ada lambangnya M itu. Ini bisnis sosial pada bidang penjualan yang produk-produk furniture, lampu hias. Ini untuk memajukan industri kreatif yang ada di Indonesia. Produk ini dibuat oleh pengrajin lokal. Oleh karenanya kalau anak-anakku terutama yang hobisnya di sekolah menengah kejuruan, maka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk ini. Agar tidak sekedar itu PMR itu, tapi punya sesuatu. Bisa saja misalnya membuat lampu-lampu cantik untuk tahun baru dengan pola-pola yang cantik, kemudian dipajangkan di depan sekolahnya, dijual. Maka kelompok PMR itu bisa paling tidak dari proses setelah dihitung dari proses produksi, maka ada untungnya. Nah, untungnya itulah yang digunakan untuk memberikan treatment sosial kepada masyarakat di sekitar home base PMR itu berada. Ini adalah langkah awal untuk menjadi social entrepreneur, dimulai dari yang kecil dulu. Yang berikutnya adalah wecare.id. Ini bisnis sosial yang bergerak di bidang kesehatan. Tujuannya adalah mengumpulkan dana untuk para pasien dengan kemampuan finansial terbatas, bertempat tinggal di daerah yang sulit dijangkau, dan belum terdaftar BPJS Kesehatan. Ini yang berkaitan, ini sekolah-sekolah kesehatan. Jumbara atau PMR yang ada di SMK kelompok kesehatan bisa menggunakan cara-cara ini. Sehingga nanti bisa paling tidak teman-teman yang aktif di PMR, yang home base-nya di sekolah-sekolah ini bisa mengembangkan, bisa mencari sesuatu, memulai social entrepreneur dimulai dari home base-nya masing-masing. Yang berikutnya adalah Do Action Anyam, didirikan oleh anak-anak muda yang ada di NTT ini. Ini adalah bentuk anyaman yang dibuat dari daun lontar, seperti sepatu, tas, souvenir, dan lainnya. Ini diberdayakan sekitar 15 desa dan kebanyakan kaum perempuan. Seandainya anak-anakku yang aktif di PMR ini, yang di SMK tertentu, yang punya kemampuan, ada kelompok teknologi terutama SMK-nya, dan SMK kesehatan yang juga kelompok kesehatan, bisa mengambil peran ini sungguh luar biasa. Ini contoh-contoh nanti yang bisa kita berikan sebagai bentuk referensi saja.
beberapa tokoh wirausaha sosial inspiratif di Indonesia. Yang pertama tadi ada namanya Dr. Gamal Al bin Said, pendiri klinik asuransi sampah. Ini kelihatannya sepele sampah itu, yang tadi saya sampaikan itu. Kalau berapakah botol aqua kecil besar yang ada di sekolah itu, kalau dihitung setiap harinya berapa dikumpulkan oleh anak-anak aktivis PMR, itu kalau dikumpulkan bisa dijual, bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa dijadikan sebagai modal awal untuk mengembangkan social entrepreneur. Kemudian ada Bung Al-Fatih Timur, ini pendiri kitabisa.com. Ini bergerak dalam bidang penggalangan dana sebagai sarana beramal mereka yang terkena bencana. Ini. Kemudian yang berikutnya, Dea Valencia, pendiri Batik Kultur. Ini batik ke tingkat internasional. Oleh karenanya, kita bisa saja nanti anak-anakku yang aktif di PMR ini bisa mendirikan misalnya clothing, sekarang baru tren clothing ya, kaos-kaos yang clothing itu, yang milenialistik, yang casual, yang menarik dari kelompok-kelompok SMK itu. Misalnya buat kaos bawor gotong wong meriang misalnya gitu. Ini sesuatu yang baru, yang orang bisa menjadikan ikon bawor, tetapi orang tertarik. Bahasa-bahasa baworan yang perlu kita jadikan sebagai brand bagi ciri khas Banyumas. Itu kalau itu dikembangkan, bisa menjadi titik awal untuk pendirian social entrepreneur. Kemudian juga tadi ada Mbak Azelia Ayuning Tias, ini penggagas Du Aksen Anyam. Dengan usahanya Du Anyam ini mampu banyak wanita Flores ini. Kemudian ada Mas Agis Nur Aulia, ini adalah peternakan, pencetus Jawara Banten Farm, ini domba dan sebagainya. Kemudian yang Banyumas ada Resika Caesaria, pendiri Ratu Cimol Banyumas. Ini tren, anak-anakku bisa belajar dari Mbak Resika, yang merupakan terkenal dengan sebutan Ratu Cimolnya Banyumas. Ini usahanya bisa memberikan franchise gratis dan modal usaha senilai 3-4 juta kepada mitranya yang berasal dari ekonomi lemah dan pengangguran. Kalau ini bisa dikomunikasikan dengan masyarakat di sekitar Home Base PMR, tentu bisa memberikan satu bentuk langkah-langkah yang nyata terhadap usaha-usaha sosial entrepreneur pada kali ini. Yang terakhir, yang perlu saya sampaikan pada anak-anakku bahwa orang kalau mau menjadi pionir, orang yang pertama kali mau mengawali usaha pasti ada tantangan dan dinamikanya. Oleh karenanya saya berharap materi saya ini hanya sebagai pemicu atau pemantik saja bagi anak-anakku untuk menumbuh kembangkan jiwa social entrepreneur. Saat ini sangat diperlukan karena social entrepreneur ini juga menjadi salah satu bentuk dasar dari ideologi bangsa kita yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan. Semuanya muaranya adalah Pancasila. Oleh karenanya, workshop ini mudah-mudahan bisa menggugah anak-anakku, bisa memantik anak-anakku untuk menjadi entrepreneur yang luar biasa, tapi berjiwa sosial yang luar biasa. Indonesia memerlukan kalian, dan Indonesia memerlukan hadirnya kalian, agar kita nantinya bisa menjadi Indonesia yang luar biasa, menjadi macan dunia yang aumanya bisa menggetarkan seisi dunia, tetapi sorot matanya melembutkan seisi bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Semoga Allah berkahi kita. Tagline kita yang tadi saya sampaikan, jaga prokesnya, corona sirna, ekonomi berjaya, masyarakat sejahtera, Banyumas bisa, Indonesia luar biasa, Allah Ta'ala meridhoinya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru dan menarik sekali ya teman-teman materi yang telah disampaikan oleh Bapak Joko tadi ya Kak. Iya nih Kak, jadi kita menambah wawasan kita tentang ilmu kewirausahaan sosial. Tadi Pak Joko sudah banyak menyebutkan top wirausaha yang sukses di daerah Banyumas. Dan juga Bapak Joko tadi menjelaskan beberapa cara menjadi kewirausahaan yang baik dan benar. Ya, selanjutnya saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Teman-teman jangan lupa ya bertanya karena beliau ini adalah kepala dinas dari itu sendiri. Dan jika teman-teman bertanya nanti ada penilaian akhir di keaktifan kontingen favorit loh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan nyalakan mikrofon atau ditulis di kolom chat. Kepada SMA 1 Banyumas, kami persilahkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rifli Rafif Arya Putra dari kontingen SMA Negeri 1 Banyumas. Izin bertanya, bagaimana sih pengaruh kewirausahaan bagi Kepalang Merahan? Terima kasih. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang. Baik Kak, bagaimanakah pengaruh kewirausahaan bagi Kepalang Merahan? Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua kami berikan ke Man 2 Banyumas. Kami persilakan. Dulu izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Bimaryani dari Man 2 Banyumas. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai orang-orang di luar sana yang memakai barang-barang produk luar negeri dianggap lebih unggul daripada menggunakan produk dalam negeri? Dan menurut Bapak, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Man 2 bisa diulang lagi pertanyaannya pelan-pelan ya. Oke. Bagaimana pendapat Bapak mengenai orang-orang di luar sana yang memakai barang-barang produk luar negeri dianggap lebih unggul daripada menggunakan produk dalam negeri? Dan menurut Bapak, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Man 2 Banyumas. Pertanyaan yang terakhir dari SMA Bina dan Teknologi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila mendirikan kewirausahaan sosial, tapi orang itu tidak percaya diri sama kewirausahaan sosialnya, bagaimana caranya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya nanti dijawab lebih dahulu ya teman-teman. Ini Bapak Joko untuk mencoba menjawab terlebih dahulu dari 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ulangi lagi Bapak Joko. Ya. Dari SMA Negeri 1 Banyumas. Bagaimana pengaruh kewirausahaan terhadap PMI atau bagaimana pengaruh kewirausahaan di PMI itu sendiri. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Man 2 Banyumas. Kenapa produk luar negeri itu di masyarakat kita diunggulkan ketimbang produk lokal yang ada di Indonesia itu sendiri? Bagaimana menurut Bapak terkait permasalahan seperti itu? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bintek, bagaimana mengatasi ketidakpercayaan
diri sendiri terhadap kemampuan berwirausaha yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang tidak percaya diri itu sendiri, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk menjawab Bapak Pak Joko, Yandri. kami persilahkan. Terima kasih Mas Moderator dan para penanya. Luar biasa, tepuk tangan buat para penanya dulu ya. Anak-anakku luar biasa. Yang pertama dari SMA 1 Banyumas. Bagaimana pengaruh kewirausahaan itu bagi Palang Merah? Ya jelas berpengaruh. Karena Palang Merah ini kan organisasi sosial. Organisasi sosial kemanusiaan ini idealnya harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka caranya bagaimana? Caranya Palang Merah itu punya usaha yang bisa dilakukan, yang dapat memberikan kontribusi kepada operasional Palang Merah itu sendiri, dan juga dapat memberikan kontribusi bagi fungsi Palang Merah itu sendiri. Oleh karenanya, pengaruh kewirausahaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu dimaksimalkan kepada anak-anakku yang aktif di PMR ini, agar apa? Paling tidak dia memulai dari dirinya sendiri untuk berusaha. Paling tidak dia bisa membantu orang lain dari usaha yang dia lakukan. Oleh karenanya, pengaruh kewirausahaan ini ada dua, internal bagi yang bersangkutan, dapat memberikan satu bentuk motivasi agar dia punya kemauan untuk berusaha. Eksternalnya, usaha yang dia lakukan paling tidak bisa memberi kontribusi kepada organisasi agar tetap eksis dan bertahan dalam situasi apapun juga. Artinya pada saatnya Palang Merah itu harus berdiri sendiri, mencari donasi sendiri, mencari usaha sendiri, agar dia bisa tetap independen, dia bisa bertahan dari situasi yang dia hadapi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada orang yang masih menganggap buatan luar negeri itu lebih bagus daripada kita? Dan bagaimana cara kita mengcounter itu? Ini memang satu bentuk saat ini, kita ini kan sedang terpengaruh dengan pola-pola marketing barang yang diproduksi oleh luar negeri. Padahal sebetulnya produk-produk kita itu banyak yang diekspor ke luar negeri. Barang kita dikirim keluar, kemudian di luar itu mereknya dibuat seakan-akan itu merek luar negeri, padahal buatan kita. Inilah yang harus kita tangkal bersama-sama, bahwa mencintai produk dalam negeri ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan ini. India itu ada namanya Swadesi, yaitu salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mencintai dalam negeri, produk-produk dalam negeri. Sudah memulai itu. Oleh karena itu kepada anak-anakku yang aktif di PMR, yang aktif di Jumbara ini, paling tidak bisa memberikan contoh dan teladan bagi yang lain, bahwa produk kaos bawor itu enak dan adem kalau dipakai. Dimulai dari situ saja. Dimulai dari produk-produk lokal kita, sehingga kita bisa memberikan transfer knowledge kepada teman-teman kita, bahwa kita menggunakan produk dalam negeri itu ternyata enak dan nyaman. Dan yang dari SMK Bintek, bagaimana cara meningkatkan upaya percaya diri itu? Percaya diri itu dapat ditingkatkan dengan dua cara. Yang pertama dari internal, dari dalam diri kita masing-masing, yaitu kita yakin, kita tumbuhkan motivasi yang kuat bahwa kita mampu untuk melakukan apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian, karena ini penting, karena percaya diri itu sangat dipengaruhi dengan faktor intrinsik, sesuatu dari dalam itu sendiri. Menyangkut apa? Motivasi dan keyakinan dari yang bersangkutan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal adalah lingkungan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak pede, maka mau tidak mau kita juga ikut-ikutan tidak pede. Ada faktor keterpengaruhan di dalam berperilaku kita. Ada attachment behavior, tingkah laku lekat yang menjadikan seseorang itu menjadi terpengaruh dengan perilaku orang itu. Oleh karena itu, kalau menjadi pemimpin, bergaulah dengan para pemimpin.
Kalau mau jadi orang baik, bergaulah dengan mereka-mereka yang baik. Oleh karenanya, faktor lingkungan dan iklim di mana kita berada dan bergerak itu juga ikut mempengaruhi terhadap proses penguatan percaya diri bagi diri kita. Itu Mas Moderator, terima kasih. Pak Joko yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Udah paham kan? Kalau sudah, kami akan membacakan kesimpulannya. Jadi kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Kewirausahaan sosial adalah suatu cara pendekatan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui strategi bisnis. Orang yang menjalankannya disebut wirausaha. Sosial kewirausahaan juga membangun penerapan bisnis konvensional dan lembaga. Terima kasih kepada Bapak Joko yang telah menyampaikan materi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga mengikuti di acara workshop kali ini. Sekian dan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari kami dan jika ada kebenaran datangnya hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Mas Liha. Dan saya Pupung, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terlewat untuk sesi foto ya, jangan lupa teman-teman. Sesi foto terlebih dahulu. Bentar ya Bu, nggak kayak Febi ya. Teman-teman apakah sudah siap? Takon apa? Ikan. Teman-teman udah siap untuk sesi foto? Sudah. Ada empat kali sesi foto ya teman-teman? Oke. Untuk sesi yang pertama kita mulai. Untuk para peserta, sebaiknya on cam semuanya. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi untuk sesi yang kedua ya teman-teman. 1, 2, 3. Untuk seksi ketiga, 1, 2, 3. Sesi terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk workshop siang hari ini. Terima kasih. Orangnya wah ini Pak. Halo Kak. Ya kenal. Hai, Papa. Halo. Halo. Hai. Jadi ireng jing. Hai guys. Halo guys. Salam kenal. Salam kenal juga. Anak apa ini kok? Silahkan teman-teman Halo Bintang. isoma dulu ya teman-teman, isoma dulu, silahkan kenalan lagi. Anjay. Udah.
Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Sama negeri 8. Kota mana bureng? Oh iya. Salam kenal dari Pinta Gay. Salam kenal Dari mana? Kepuncen. Kenal dari Sumbang. Biar akrab. Halo. Halo. Sombong ya. Halo guys, jangan lupa sekolah di SMK Worotomo ya. Ya. Purwokerto ya. Iya. Follow IG. Follow IG saya dong. Cilongok. Halo, salam kenal. Halo SMK Bintek. Halo juga. Halo, halo. Hai. Ya siapa? Aisyah. Salam kenal. Rizka. Siva. Rizka. Iya. Rizka yang cantik ya kasih. Rizka. Dari sekolah mana? Ih. Mau ketemu dulu. Follow IG dong. Belum. Follow IG. Jangan lupa sekolah di SMK Worotomo ya. Ya. Ini bisa ditulis IG-nya apa? Nama IG-nya Nasiba 371. Mau follow IG ku enggak? Nasiba 371. Ini chat. Ini loh. Bentar ya guys. Fallback dong. Ya, di hashtag ini. Thank you, Mbak. Hashtag. Ya. Ini ditulis dulu IG. Oh, masa? Ini apa sih? Lah, kari. Underscore. Ini ditulis di sini. Ini di situ, Pak. Underscore. Bunga Cahya. Cahya. Ada A. La. Malaysia GT. IG-ku ya? Sebentar. Ya ampun. IG-ku. Aku malu tulis.